Mertuaku mengundang seluruh keluarga besar saat aku masih masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hai Bun, kalau di tempat bunda-bunda masih ada nggak tradisi rewang atau bantuin tetangga yang lagi kerepotan? Kalau di tempatku masih ada Bun. Kalau di tempat bunda-bunda gimana? Dan namanya apa? Kalau di sini rewang, kalau di tempat bunda-bunda apa? Boleh dong komen di kolom komentar. Kita berbagi cerita ya bun, terima kasih. Yumi baru pulang dari rumah sakit 3 hari yang lalu. Saat ini dia sedang berjuang untuk menyusui anaknya karena pasca melahirkan secara sesar, ASINya tidak lancar keluarnya. Ia sudah banyak minum jamu ini dan itu, makan sayur ini dan itu sesuai anjuran mertuanya. Tapi masih saja, ASINya tidak sederas yang diharapkan. Yumi, kamu harus urus anakmu dengan baik ya. Pokoknya Deva harus kenyang, ASImu harus banyak. Ini, minum jamu ini. Bu Tarti, ibu mertua Yumi, langsung menyodorkan segelas jamu. Warnanya begitu pekat, dari baunya saja itu pasti sangat pahit. Ini jamu apa bu? Tanya Yumi. Gak usah banyak tanya, yang jelas ini untuk pelancar ASImu. Cepat diminum. Jawab Bu Tarti ketus. Akhirnya Yumi meletakkan Deva. Ia mencoba meminum jamu itu, namun bau menyengatnya membuat ia langsung mual. Udah ditutup saja hidungmu, gak usah dibau-bauin, nanti malah muntah. Tegur Bu Tarti. Akhirnya Yumi memencit hidungnya, lalu ia menenggak minuman itu dengan susah payah. Yumi juga segera minum air putih. Namun sesaat kemudian, ia tak kuat lagi. Yumi buru-buru mengambil plastik yang memang ada di dekatnya, lalu memuntahkan apa yang baru dia minum. Kamu itu gimana sih Yumi? Itu tuh jamu untuk melancar ASImu. Ini malah kamu muntahkan. Gimana ASImu mau banyak? Kasihan Deva. Cerocos Bu Tarti. Maaf Bu, pahit banget. Udah aku telan, tapi lambungku nggak nerima. Jawab Yumi dengan nada lemas, masih memegangi plastiknya. Halah kamu itu manja. Ini nih anak zaman sekarang. Suruh minum jamu pahit sedikit saja manjanya minta ampun. Terserah kamu lah. Kalau sampai Deva kenapa-napa, kalau sampai dia rewel karena lapar, aku nggak mau tahu ya. Ancam Bu Tarti. Yumi tak bisa membalas ucapannya. Ia hanya diam. Tapi dalam otaknya dia berpikir keras. Namun Bu Tarti tak sampai di situ. Ia kembali mendekati Yumi. Oh ya Yumi, habis ini kamu ke dapur ya. Kamu masak, karena nanti malam ibu mau mengundang keluarga besar. Ibu mau buat syukuran untuk acaranya Deva. Kamu yang masak ya? Soalnya kalau pesan catering itu nggak enak. Lebih enak masakan kamu, ujar Bu Tarti. Apa Bu? Aku yang masak. Aku belum seminggu Bu, habis operasi. Aku nggak kuat kalau harus masak, bantah Yumi. Halah, kamu itu lagi-lagi manja ya. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Setelah kamu mengurusi Deva, kamu harus masak di dapur. Sebelum maghrib semua masakan harus matang. Perintah Bu Tarti. Setelah mengatakan perintah tidak masuk akalnya, Bu Tarti pergi. Masuklah Panji, suami Yumi. Mas, kamu dengar kan ibu tadi ngomong apa? Dia nyuruh aku masak mas, untuk menjamu keluarga besar. Pasti banyak banget dong mas masaknya. Aku belum kuat mas, aku belum seminggu loh habis operasi. Tolong mas bilang sama ibu, pesan catering aja biar aku nggak capek. Aku nggak kuat mas kalau disuruh masak, kata Yumi memohon pada Panji. Aduh, maaf ya sayang, aku nggak berani bantah ibu. Kamu tahu sendirilah, kalau aku bantah ibu ujung-ujungnya kami bertengkar. Kamu tenang aja ya, nanti aku bantu masak, kata Panji. Tapi mas, Yumi tak tahan lagi dengan tingkah suaminya yang selalu menurut pada ibunya. Selama ini Yumi bersabar, tapi sepertinya kali ini Bu Tarti sudah melampaui batas. Oke, kalau suamiku nggak bisa membelaku dan mertuaku keterlaluan, lihat saja, akan ku buat ibu menangis malam ini, tekad Yumi. Ya sudah mas, kamu jagain Deva ya, aku mau ke dapur dulu, pamit Yumi. Seolah-olah dia benar-benar akan melaksanakan perintah Bu Tarti, tapi sebenarnya ini yang akan dilakukan oleh Yumi.
Dengan jalan yang masih tertatih, Yumi menuju dapur. Ia melihat di atas meja kompor sudah banyak bahan masakan. Ada ayam, ada daging sapi, dan beberapa sayuran. Orang tua stres. Menantu baru habis lahiran sesar, habis operasi, disuruh masak sebanyak ini. Dia pikir aku ini robot yang gak bisa ngerasain sakit. Batin Yumi. Bukannya mencuci ayam dan daging itu, Yumi malah melakukan hal gila. Ia mengambil wadah prasmanan, mencuci semua daging-daging itu, lalu dimasukkannya ke wadah prasmanan. Daging sapi jadi satu tempat, daging ayam jadi satu tempat. Sementara sayuran, ia hanya potong asal saja, yang penting muat masuk ke dalam wadah prasmanan. Setelah semuanya selesai, Yumi meletakkannya di atas meja makan, seolah semua masakan itu sudah matang, padahal yang ada di dalamnya masih bahan mentah. Kalau gini kan cepat, karena aku gak kuat, ya sudah, kuhidangkan mentah saja. Enak aja mau nyuruh aku yang baru operasi untuk masak sebanyak ini. Emang mertua gila, umpat Yumi dalam hatinya. Ia merasa sangat kesal. Selesai itu Yumi mencuci tangannya sampai bersih, juga mengganti pakaiannya. Lalu ia kembali ke kamar untuk menjaga Deva. Loh Yumi, kok kamu ada di sini? Apa masaknya udah selesai? Tanya Bu Tarti yang baru datang, entah dari mana. Ya ibu lihat saja sendiri, ada di atas meja makan, jawab Yumi santai. Bu Tarti tampak melongok ke arah dapur, dan ia melihat sudah ada wadah prasmanan yang terjajar rapi di atas meja makan. Ia berpikir Yumi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanpa merasa curiga, Bu Tarti memilih tidur di kamarnya. Kebetulan, sore sebentar lagi akan datang. Sore harinya, Yumi juga baru bangun tidur karena ia merasa sangat lelah. Setelah bangun, ia memandikan Deva. Untunglah urusan anak ini, Panji sigap membantu. Ia merebuskan air untuk mandi Deva, menyiapkan air dan baknya. Jadi Yumi hanya tinggal memandikan anaknya saja tanpa harus repot-repot mengangkat ini dan itu. Sementara Bu Tarti, karena merasa lelah, ia tidur sampai jam 6 sore. Tanpa ia sadari bahwa nanti malam ia akan dipermalukan oleh menantunya itu. Karena mereka sudah makan siang, jadi tidak ada satupun yang membuka wadah saji yang sudah ada di atas meja. Ya seperti pikiran Bu Tarti awal, ia berpikir bahwa yang ada di dalam wadah prasmanan itu adalah makanan siap santap. Azan maghrib sudah berkumandang. Itu artinya sebentar lagi tamu-tamu Bu Tarti akan segera datang. Tamunya adalah keluarga besar. Ada adik kandung Bu Tarti, kakaknya, dan juga sepupu serta keponakannya. Wah, kalian sudah pada datang. Alhamdulillah, saya senang banget. Oh ya, silakan duduk. Semua tamu-tamu yang datang langsung duduk di ruang tamu, di atas karpet yang sudah disiapkan oleh Bu Tarti sebelumnya. Bu Tarti juga sudah membeli beberapa cemilan. Keluarga besar saling ngobrol dan menikmati cemilan yang tersedia. Semuanya berjumlah kurang lebih 22 orang. Hingga saatnya Bu Tarti menyuruh mereka makan. Di ruang makan, sudah ada termos nasi. Adik Bu Tarti yang bertubuh paling gemuk di antara yang lain, langsung dengan semangat membuka termos nasi itu. Tapi alangkah terkejutnya ia. Bukan nasi yang ia dapati di dalam termos, melainkan beras. Beras yang masih mentah. Karena merasa penasaran lagi, ia membuka wadah saji yang lain. Seketika ia langsung berteriak, "Astaga, apa-apaan ini kak? Kamu mau menyuruh kami makan makanan mentah?" Teriak adik Bu Tarti. Bu Tarti yang mendengar teriakan adiknya langsung menghampirinya. "Apa? Kenapa semuanya pada mentah?" Teriak Bu Tarti. Ia pun sendiri sangat syok. Panji yang mengetahui kejadian itu, ia berniat memanggil istrinya, namun sudah keduluan oleh Bu Tarti. "Yumi, keluar kamu. Apa maksudmu kamu menghidangkan makanan mentah?" Teriak Bu Tarti. Ia berusaha membuka pintu kamar Yumi, tapi Yumi sudah menguncinya dari dalam. Ya, Yumi sudah menyiapkan ini semua. Ia sudah siap-siap mengunci diri di dalam kamar, karena pasti ibu mertuanya akan marah besar. Tapi Yumi tidak peduli. Ia juga langsung memakai earphone, agar teriakan mertuanya itu sedikit teredam.
Sayang, maafkan Mama ya. Mama harus membuat suasana malam ini jadi berisik, ucap Yuni pada Deva. Aduh, Kak, jangan bilang menantumu itu mengunci diri di dalam kamar ya, supaya nggak kamu marahin, teriak saudaranya yang lain. Emang kurang ajar si Yumi itu. Bisa-bisanya dia menghidangkan makanan mentah untuk kita. Umpat Butarti lagi merasa sangat emosi. Dia malam ini benar-benar sangat malu. Seharusnya ini menjadi jamuan makan malam yang menyenangkan untuk keluarganya. Tapi gara-gara Yumi, ia jadi malu sekali. Dan hingga akhirnya ada salah satu di antara mereka yang menyadari sesuatu. Kak, kok bisa sih kamu menghidangkan makanan mentah? Itu yang masak kamu ya? Tanya salah satu sepupunya. Ya bukanlah, itu menantuku. Dia pasti sengaja mau buat aku malu, jawab Butarti. Tunggu dulu kak, bukannya menantumu itu habis operasi sesar ya? Kan belum ada seminggu. Mana bisa lah dia masak seberat itu. Harusnya sih kamu dong yang masak kak, kata adiknya. Ya nggak bisa lah, aku kan capek, aku ini orang tua, jawab Butarti cepat. Ya nggak bisa gitu juga dong kak. Si Yumi itu kan baru operasi, belum ada seminggu lagi. Mana dia harus ngurusin bayinya kan? Masa kamu juga suruh dia masak? Keterlaluan. Ya pantaslah sama Yumi, diletakkan aja barang mentah di dalam prasmanan. Kalau aku jadi dia juga nggak mau suruh masak sebanyak itu. Dengan keadaan dia yang belum pulih. Lanjut sang adik. Hah, sudahlah. Terus kami gimana dong kak? Kami lapar nih. Kamu mengundang kami untuk makan malam bersama kan merayakan kelahiran cucu laki-lakimu? Masa kami cuma disuguhi kue seperti ini sih? Mana kenyang? Pesankan makanan dong. Provokasi yang lain. Sepupu dan juga keponakannya kompak semua. Karena tak mau semakin malu, Butarti akhirnya memesan makanan secara online. Dibantu oleh Panji, ia memesan banyak makanan. Tentu ia mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari dugaannya. Sialan kamu Yumi, awas besok kalau kamu keluar kamar, ucap Butarti. Ia tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Yumi. Akhirnya malam itu semua bisa makan, meskipun dengan keboncosan yang dialami oleh Butarti. Ia harus menghabiskan uang sampai 4 juta rupiah untuk menjamu keluarganya, karena ia terpaksa memesan makanan dengan harga yang cukup mahal, karena tidak mau semakin malu. Nah ini baru enak kak, ini makanan lezat namanya, puji saudara-saudaranya. Dalam hati Butarti merasa dongkol. Andai saja Yumi masak, pasti malam ini dia tidak harus mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah hanya untuk makan. Dan ternyata saudaranya juga tidak tahu diri. Bahan makanan mentah yang belum dimasak oleh Yumi itu dibungkusnya masing-masing. Akan dibawa pulang. Katanya masih layak untuk dimasak daripada mubazir. Butarti tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa merelakan bahan makanan yang dia beli dengan uang yang cukup banyak itu diambil oleh semua keluarganya. Bukan cuma daging dan sayurannya, bahkan bumbu-bumbu pun juga diambil semua. Kini dapur Butarti sudah seperti dapur yang tak pernah digunakan berhari-hari, karena bahan makanannya sudah habis semua. Hanya tersisa piring kotor dan wadah prasmanan yang kotor. Sekitar pukul 9:30 malam semua tamu sudah pada pulang. Hanya tinggal Panji dan Butarti. Di depan mata mereka kini dihadapkan dengan tumpukan piring kotor. Namun Butarti segera berpikir, ini biar jadi kerjaan Yumi saja besok pagi. Anggap saja sebagai hukuman, karena dia sudah mempermalukan aku, ucap Butarti. Karena sudah merasa lelah dan kesal, ia membiarkan dapur, ruang tamu, bahkan ruang keluarga dalam keadaan berantakan. Tidak dia bereskan sedikit pun. Sementara Panji, ia hanya menurut saja apa kata ibunya. Bukannya dia kasihan pada istrinya, ia malah seperti kerbau yang dicucuk hidung, gak berdaya. Sampai tengah malam, Yumi tidak mau membukakan pintu, sehingga Panji tak bisa masuk. Karena kelelahan, Butarti dan Panji tidur. Panji tidur di kamar tamu, Butarti tidur di kamarnya. Mereka tidur benar-benar sangat pulas. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Yumi. Ia mengintip sedikit, memastikan situasi sudah sepi dan aman. Saat mertua dan suaminya kelabakan menyambut tamu tadi, Yumi di dalam kamar menyiapkan pelariannya.
Ia sudah mengemasi baju-baju Deva dan juga beberapa baju miliknya. Aku harus pergi sekarang, sebelum besok pagi disuruh cuci piring dan kena omel, batin Yumi. Ia sudah bertekad untuk pergi. Karena memang di jalan depan, ia sudah ditunggu oleh orang tuanya. Yumi sudah menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Tentu saja, orang tua mana yang akan terima kalau anaknya diperlakukan seperti itu? Dengan senang hati, mereka menjemput Yumi. Dengan mengendap-endap dan gerakan sepelan mungkin, Yumi berjalan. Meskipun ia masih sangat merasakan nyeri di bagian perutnya. Dengan menggendong Deva secara hati-hati, Yumi keluar kamar, lalu menutup kamar itu kembali. Ia hanya membawa perlengkapan seperlunya. Ia tidak mau mengangkat terlalu berat, itu bahaya untuk dirinya sendiri. Yumi mengendap-endap melewati pintu depan. Untunglah semua tidur dengan pulas, jadi tidak ada yang mendengar. Dengan perlahan Yumi memutar anak kunci. Bunyinya sempat memekakkan keheningan malam itu. Untunglah Deva bisa diajak kerjasama. Dia tidak kaget ataupun menangis. Yumi akhirnya berhasil keluar rumah. Setelah lewat pagar, ia sudah berada di dekat orang tuanya. Alhamdulillah Yumi, kamu bisa keluar. Ibu lega sekali, ucap sang ibu yang sedari tadi menunggu di mobil. Iya bu, Yumi sudah menunggu momen ini. Maafin Yumi ya bu, maafin Yumi, ucap Yumi. Sudahlah nak, gak apa-apa. Ayo, kita pulang, kata sang ibu. Yumi sempat menangis tadi memeluk ibunya. Kini di dalam mobil, Yumi duduk dengan tenang, karena bayinya dipangku oleh sang ibu. Tidak seperti waktu ia pulang dari rumah sakit. Dalam keadaan habis operasi, ia sendiri yang harus memangku anaknya, sementara ibu mertuanya asik duduk sendirian dengan tenang di sebelahnya. Kurang lebih perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Akhirnya mereka sampai di rumah orang tua Yumi. Malam ini Yumi bisa tidur dengan nyenyak, karena orang tuanya lah yang akan menjaga bayinya sampai pagi. Disinilah, Yumi bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan sedikit pun. Hingga keesokan paginya, di rumah Butarti, ia bangun dalam keadaan terkejut. Karena kelelahan ia bangun kesiangan. Aduh, udah jam 7. Sialan, aku kesiangan, katanya kesal. Lalu Butarti keluar kamar. Ia mendapati pintu kamar Yumi masih tertutup. Dengan sangat emosi, ia membuka pintu itu. Ia kaget karena pintunya tidak dikunci. Dalam hati, Butarti berpikir kalau ia bisa memarahi Yumi pagi ini. Namun setelah pintu kamar terbuka lebar, yang ia lihat ruangan kosong. Tak ada Yumi ataupun cucunya di sana. Yang ada hanya lemari yang berantakan, bekas diambil pakaiannya. Kurang ajar, Yumi kabur, umpatnya kesal. Panji yang juga baru bangun merasa terkejut. Apa bu, Yumi kabur? Tanyanya tidak percaya. Iya, itu kamu lihat. Lemarinya sebagian kosong, baju anak-anakmu juga sebagian gak ada. Tunjuk Butarti. Pasti dia kembali ke rumah orang tuanya, Bu, kata Panji. Kamu susul dialah, bawa lagi ke sini. Ibu gak mau ya kehilangan cucu ibu. Dan juga orang yang beres-beres rumah ini, ucap Butarti. Ya, gak tahulah aku, Bu. Ibu seharusnya sadar kalau ibu memperlakukan Yumi dengan tidak baik. Makanya dia sampai pergi, Bu. Harusnya tutup mulutmu, Panji. Ibu itu melakukan yang terbaik untuk kalian. Kamu malah bilang seperti itu. Pokoknya kamu harus bawa Yumi kembali lagi ke sini, ancamnya. Panji kelabakan. Ia tidak berani ke rumah mertuanya. Pasti Yumi sudah cerita yang sebenarnya. Ia bisa kena marah habis-habisan oleh mertuanya kalau sampai mertuanya tahu dia menelantarkan anak sayangannya. Tapi Panji takut, Bu. Pasti bapaknya Yumi marah. Pasti itu, Bu, kata Panji. Ya kamu pikirlah caranya. Masa kamu hal seperti ini juga tanya ke ibu? Pokoknya ibu gak mau tahu. Yumi harus kembali ke rumah ini lagi, tegas Butarti. Panji akhirnya menurut. Ia mengendarai mobilnya menuju rumah keluarga Yumi. Sesampainya di sana, semua pintu rumah orang tua Yumi masih dalam keadaan tertutup, seolah pemiliknya belum bangun tidur. Panji memberanikan diri untuk mengetuk pintu.
Namun sampai 10 kali dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tak ada jawaban. "Mas, cari siapa?" tanya salah satu tetangga yang tepat berada di sebelah. "Ini Bu, saya mau cari Yumi." "Yuminya kemana ya? Kok kayaknya rumahnya sepi?" tanya Panji. "Oh, saya kurang tahu sih mereka kemana Mas. Tapi tadi pagi mereka sudah pergi. Masih sekitaran jam setengah enaman gitu," jawab tetangga itu. "Apa? Mereka pergi?" teriak Panji. Ia sangat syok. Pasti mertuanya pergi jauh kalau sudah seperti ini. Karena merasa kesal, Panji menendang ban mobilnya. "Sial, harus kemana aku mencari Yumi? Sedangkan di rumah orang tuanya dia nggak ada. Aku pun nggak tahu di mana tempat biasa. Ah, kurang ajar. Awas Yumi, kalau sampai ketemu, aku tidak akan memberimu ampun." Ucap Panji merasa sangat kesal. Karena tak tahu harus mencari Yumi kemana, akhirnya Panji pulang dengan tangan kosong. Putarti yang menyambutnya langsung ngomel panjang lebar. "Mana si Yumi? Kamu gak berhasil bawa dia pulang. Kamu itu emang laki-laki bodoh, Panji. Masa sama istri kalah?" Umpat Putarti. "Bu, bukan aku kalah. Tapi Yumi gak ada di rumah orang tuanya. Rumahnya kosong. Kata tetangganya mereka sudah pergi dari pagi." Jawab Panji dengan nada tinggi. "Apa? Jadi mereka pergi? Sialan mereka. Sengaja mereka menyiapkan semua ini," kata Butarti. Sejak hari itu, Panji tak bisa menemukan Yumi. Entah di mana orang tuanya menyembunyikan keberadaan Yumi. Butarti pun stres. Ia harus membereskan rumahnya sendiri. Sementara itu, di kota lain, Yumi sedang duduk tenang sambil meminum teh hangat buatan ibunya. Ia baru saja selesai menyusui Deva. Orang tua Yumi sengaja membawa Yumi pergi jauh agar dia bisa tenang. Mereka takut kalau Yumi masih ada di sekitar sana, Yumi akan stres dan baby blues. Bahaya untuk dia dan juga anaknya. "Yumi, kamu yang tenang saja di sini ya. Tidak usah pikirkan yang macam-macam. Urusan Panji dan ibunya, biar bapakmu yang selesaikan," ucap sang ibu. "Iya Bu, Yumi juga nggak ambil pusing kok. Yumi seneng banget di sini. Untung Yumi bisa ngambil keputusan yang tepat," jawabnya. "Yumi, setelah ini apa rencanamu?" tanya sang bapak yang baru datang. "Cerai aja Pak. Yumi nggak mau lagi tinggal bersama Mas Panji. Udah cukup. Lagian dia itu jadi suami nggak bisa adil sama sekali. Dia cuma mikirin bakti sama ibunya. Tapi dia nggak mikirin belain aku. Dia pikir aku nggak punya perasaan kali. Udahlah Pak, pokoknya cukup sampai di sini aja pernikahanku sama Mas Panji," jawab Yumi. "Oke, Bapak akan bantu urus. Kamu tenang saja ya. Kamu gak usah ambil pusing. Kamu fokus saja mengurus Deva. Kamu tinggal tanda tangan dan semuanya beres," ucap sang bapak lagi. Sementara itu di rumah Butarti, Panji masih berusaha menelepon Yumi beratus-ratus kali. Tapi tetap saja, nomor Yumi tidak aktif karena Yumi sudah memblokir nomor Panji dan juga Butarti. Ganti nomor pun sama. Intinya saat ini Yumi tidak mau menerima panggilan dari nomor asing. Karena dia tahu, itu pasti Panji yang berusaha menghubunginya. Beberapa waktu kemudian, Panji menerima map coklat dari kurir. Panji membukanya. Matanya seketika ingin lompat dari tempatnya. Karena apa? Map coklat itu berisi gugatan cerai dari Yumi. Panji sangat emosi. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Belum selesai Panji membaca surat itu, ia sudah mendapatkan pesan. Pesan itu berasal dari Bapak Yumi. "Setujui perceraian ini. Atau kalau tidak, kamu akan kulaporkan ke polisi atas penganiayaan terhadap anakku." Membaca pesan itu, nyali Panji semakin ciut. Ia paling takut yang namanya berurusan dengan polisi. Akhirnya Panji menyetujui perceraian dengan sangat terpaksa. Sementara itu Butarti, ia semakin marah-marah terus setiap harinya. Ia semakin stres karena tak bisa bertemu dengan Deva, cucu kesayangannya. Hingga akhirnya setelah melalui persidangan beberapa kali tanpa kehadiran dua belah pihak, yang hanya diwakilkan oleh pengacara, perceraian Yumi dan juga Panji akhirnya resmi. Hakim sudah mengetuk palunya. Yumi,
Sekarang kamu sudah resmi menjadi janda. Apa ini yang kamu inginkan, nak? Tanya sang ibu. Iya, Bu. Selama ini aku cuma bertahan karena aku hamil. Aku nggak pernah bahagia sama Mas Panji, Bu. Maafkan Yumi ya. Yumi sudah lebih memilih Mas Panji daripada ibu dan bapak. Ternyata Yumi salah pilih, Bu. Jawab Yumi. Ya sudahlah, nak, nggak apa-apa. Yang penting kamu itu nyaman dengan keputusan yang kamu ambil. Bapak dan ibu sudah senang. Yumi memeluk anaknya, didampingi oleh kedua orang tuanya yang selalu ada untuknya. Mulai hari itu, Yumi akan menjalani hidupnya yang baru dengan lebih bahagia bersama keluarganya. Baiklah Bunda, demikian kisahnya. Gimana Bun? Suka nggak sama kecerdasan Yumi? Keren banget sih menurut aku. Di luar nalar pokoknya. Okelah Bunda, semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.